Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Pada video kali ini kita akan membahas flowchart tingkat lanjut. Tapi tunggu dulu, kita akan sedikit membahas terkait teknologi. Teknologi saat ini sudah sering kita gunakan seperti smartphone, kemudian komputer atau laptop yang bisa kita gunakan dimanapun kita sukai, ataupun kita bisa bermain game. Tapi kalau misalnya kita tanyakan ke orang tua kita terkait teknologi, mungkin mereka bingung dengan perangkat yang sekarang karena sudah sangat jauh berbeda. Contohnya lainnya lagi, yaitu mobil sekarang bisa bergerak sendiri seperti Tesla. Kemudian ada airplane yang sangat unik pergerakannya, dari bawah ke atas hingga turun lagi ke bawah, ternyata sudah sampai ke Jepang. Ya, SpaceX buatan Elon Musk. Kemudian komputer yang dulu sangat jadul besar sekarang bisa digenggam tangan kita. Ya, tanpa kita sadari ternyata teknologi sudah cukup berkembang pesat. Di mana-mana ada teknologi, terutama ada teknologi yang tidak bisa kita pegang secara langsung ataupun kita pergunakan. Oke, semua hal itu sudah menjadi teknologi informasi kecuali mobil yang tidak ada perangkat komputernya ataupun pesawat yang tidak ada perangkat komputernya. Nah, teknologi informasi saat ini itu sudah kita rasakan secara tidak langsung. Ya, yang biasanya dulu menggunakan aplikasi tanpa login, sekarang bisa menggunakan aplikasi dengan login. Ya, dengan menggunakan teknologi single sign-on, di mana teman-teman bisa login ke TikTok menggunakan Facebook, misalnya, ataupun Gmail, ataupun yang lain. Kalau Instagram bisa login dengan Gmail, Facebook. Dan sama halnya dengan aplikasi yang lain. Kemudian ada teknologi automation, pasti ada aplikasi yang akan memudahkan kita dalam berinteraksi dengan aplikasi yang lain tanpa kita harus berkomunikasi langsung atau menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian itu semua sudah terjadi pada tahun 2022. Nah, bagaimana dengan tahun 2023, 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi masuk tahun 2023? Ya, kita akan masuki sebuah metaverse. Tetapi tidak semua orang akan menggunakan aplikasi tersebut karena aplikasi ini membutuhkan sebuah perangkat yang tidak murah. Oke, sekarang waktunya kita akan masuk ke flow, aliran-aliran atau sebuah aluran atau sebuah alur yang kita pergunakan dalam menggunakan semua aplikasi. Tapi tunggu dulu, teman-teman harus sudah melihat video kami terkait flowchart, standarisasi, dan penggunaannya pada link di depan ini atau di bawah ini. Kita kali ini akan menerapkan flowchart yang sudah jadi, kemudian kita akan sedikit memodifikasikan. Oke, let's get started. Sebelum kita modifikasi, kita akan sedikit menjelaskan flowchart di sini. Oke, kita akan perbesar menjadi 2%. Ya, ada start di sini, kemudian ada daftar materi di mana kita sudah mempunyai dua inputan daftar materi, yaitu kumpulan-kumpulan materi atau keyword materi yang akan kita gunakan dalam mencari informasi berhubungan dengan materi bahasa Inggris. Kemudian daftar aplikasi yang akan kita gunakan untuk menyiapkan materi media pembelajaran berbahasa Inggris. Ya, di sini kita akan mulai dengan menyusun rencana dengan mind map, kemudian kita akan membagikan dan memonitor tugas terhadap anggota kelompok kita dengan Trello. Setelah itu, di sini ada 3 decision, cari, template, slide, dan animasi, atau if else. Jadi kalau misalnya kita ingin cari di sini, kita akan masuk kepada Google Search. Kita akan mencari informasi terkait materi bahasa Inggris dengan
inputan yang sudah kita pergunakan di sini untuk mencari informasi tersebut. Kemudian kita mungkin akan memperoleh buku, jurnal, kemudian berita ataupun materi yang lainnya berdasarkan daftar materi. Kemudian kita akan mencentang atau memberikan update terbaru atau menyelesaikan semua yang sudah kita lakukan sesuai tugas masing-masing anggota kelompok. Setelah itu kita akan kembali ke sini. Ketika kembali ke sini, maka kita bisa memilih langkah selanjutnya seperti template. Kalau misalnya cari tidak mau, ya masuk ke template, kita akan membuat modulnya. Kemudian modul, apakah akan membuat modul atau membuat buku ajar dengan Google Doc. Kemudian yang diisi dalam sebuah proses itu adalah kata kerja, bukan kata subjek. Kemudian selesai, kita akan kembali lagi ke pembaruan tugas individu di Trello. Nah, setelah cari sudah dilakukan, template kembali ke sini, maka kita akan pindah ke slide. Setelah itu, kita akan membuat slide, Google Slide. Kemudian kita juga harus melihat apakah pengajaran yang akan kita lakukan itu ada online atau offline. Kalau misalnya kedua-duanya bukan, kita bisa kembali lagi ke sini untuk melakukan pembagian tugas lagi dan memonitor tugas-tugas yang dikerjakan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, kalau setelah sudah, kita bisa ke animasi, di mana kita akan menggunakan Wake Editor. Mungkin teman-teman bisa melihat sekilas belajar Wake Editor pada channel IMF Learning. Kemudian setelah dibuat animasinya, kita akan membagikan linknya ke dalam sebuah Bitly. Jadi setelah selesai membuat, kita bisa unggah semua hasil editan video HTML atau GIF atau video ke dalam Google Drive. Kemudian di sini kita bisa mempendekkan link yang ada di Google Drive, kemudian ditempelkan ke dalam Google Slide. Ya, di sini kita bisa rubah supaya ada Google Drive di sini. Oke, jadi ini kita pindahkan ke sini atau kita delete. Kemudian kita berikan di sini dan kita lanjut ke sini. Oke, kemudian kita sudah save, Ctrl S, pindah ke tempelkan link di sini dan penjelasannya. Kemudian kita bisa pindah ke sini apakah pengajaran itu online atau offline. Oke, kita akan buat offline, maka kita akan datang di kelas, kemudian kita bisa melakukan observasi ke para siswa dengan menggunakan pertanyaan yang sudah kita masukkan ke dalam Google Form. Hasil dari Google Form kita bisa import ke Google Sheet untuk melakukan estimasi efektivitas kelasnya. Dan kita bisa membuat laporan di sini, dan setelah selesai laporannya dengan Google Sheet dan Google Doc, maka kita akan bisa memberikan laporan. Jadi yang selesai bukan sebuah produk atau materi pembelajarannya, tapi kita langsung akan mengukur efisiensi hasil materi atau produk media pembelajaran yang kita buat supaya terlihat efektif apa tidak. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Flowchart pembuatan materi bahasa Inggris berbasis teknologi informasi. Atau juga kita bisa bilang kombinasi aplikasi, karena ini terdiri dari banyak aplikasi. Kemudian kita juga bisa memberikan tambahan decision di sini. Mungkin kita bisa seperti ini. Kita geser ke sini. Kemudian kita lakukan di sini, kita tarik sini. Ya, kita delete dulu. Oke, kita bisa pisah ini. Oke, kemudian
kita bisa taruh di sini monitor tugas Trello, dan kita ke sini. Jadi kita bisa pindahkan sini. Ya, kita bisa taruh sini. Jika tidak rapi, kita bisa delete dulu. Kita manual lagi. Seperti ini. Dan kita bisa ketik no di sini. No. Ya, bagaimana dengan ini? Maka kita bisa pindah seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, atau kita bisa menambahkan cara lain di mana kita akan hilangkan dulu panahnya seperti ini. Cek tugas. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa ini harus dirubah ke decision karena kita tidak butuh proses tapi pengecekan. Cek tugas. Oke. Kita bisa milih apakah kita akan mengecek tugas atau langsung memonitor. Oke, kita bisa ketik no di sini, no. Kemudian ini yes. Kita tarik sini, kemudian kita tarik ke sini, ya. Kemudian ini sudah proses ke sini, terus ini juga no. Kalau misalnya kita perbesar ke sini, jadi kita sudah punya dua proses yang berbeda. Yang sebelumnya itu tadi jadi satu, kita bisa pisah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin langsung melakukan pengecekan, ya bisa ya, terkadang ini tidak rapi, kita bisa perbaiki lagi, terus kita pindah ke sini ke sampingnya. Ya, terus ini kita bisa delete dan ke sini. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa memisahkan, tadi ada dua proses di dalam, jadi kita bisa pisahkan. Oke, kita apakah ingin mengecek tugas seperti itu? Oh, tidak ternyata. Ya sudah, kita tidak usah mengecek tugas, langsung membagi tugas di sini. Kemudian mencari. Kalau misalnya kita ingin mengecek tugas seperti itu, maka kita bisa yes. Kemudian lanjut ke monitor tugas. Oke, ini istilahnya nggak usah. Ya benar, ini ada no-nya karena sudah yes. Dan benar, terus ini bisa bawa sedikit supaya lebih rapi. Kemudian
Bisa dikit bawah dikit lagi. Kemudian ini ke bawah dikit. Ya. Oke, seperti ini cara tingkat lanjut flowchart. Jadi teman-teman juga bisa membuat ini menjadi lebih kompleks. Misalnya buat lebih kompleks ya bisa dibuat duplikat lagi di sini. Duplikat, kemudian ini bisa buat versi 2. Jadi lebih detail lagi versinya, tahapannya. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video kami yang lain lagi. Pastikan teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.